ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11, dengan judul khotbah saya adalah berbicara tentang keadaan rendah atau keadaan kaya. Dan sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa dan kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dimanapun saat ini berada anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi, mereka yang ada di rumah, mereka yang saat ini berada di rumah sakit mungkin karena sakit, dan mereka mungkin yang berada di kantor, bahkan mereka yang ada di jalan, dimanapun saat ini berada, dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan turun. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup mereka, sehingga lewat firman-Mu mereka mempunyai Tuhan pengharapan, kekuatan, bahkan keteguhan. Bahkan Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya lewat firman-Mu ini Tuhan, ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dari Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi temanya adalah keadaan rendah, keadaan saudara mungkin saat ini kurang beruntung, maupun keadaan saudara yang kaya atau diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan baca dari ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Di ayat yang ke-11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus ini berbicara mengenai kehidupan kita yang praktis di tengah-tengah saat ini.
Kita melihat ada banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita ini keanehan, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena manusia itu selalu melihat adalah sisi kulitnya, sisi luarnya. Saudara bisa bayangkan orang yang mobilnya mewah, rumahnya mewah, uangnya banyak. Itu pasti perlakuannya terhadap orang ini berbeda dibandingkan dengan orang yang kurang beruntung. Mungkin dia seorang rendahan, pekerjaannya rendahan, orang ini kurang diperhatikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kaya atau miskin itu adalah di mata Tuhan itu berbeda pandangannya dengan pandangan manusia. Di hadapan Tuhan sebenarnya manusia itu berdiri telanjang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya dia bisa lihat sekalipun di tempat yang tersembunyi, saudara-saudara. Tetapi tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita yang praktis sehari-hari ini, kita sering memakai topeng. Kenapa demikian? Coba saja saudara-saudara buktikan, menunjukkan diri saudara dengan yang sesungguhnya. Mungkin malah banyak orang yang tidak mau berteman atau tidak mau orang dekat dengan saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan saudara harus memakai topeng di dalam kehidupan ini. Apakah itu topeng sopan santun? Apakah itu topeng lemah lembut? Apakah itu topeng sabar? Apakah topeng gertak? Apakah topeng ada istiadat? Apakah itu topeng dalam pelayanan? Apakah topeng dalam rumah tangga? Apakah itu topeng dalam pekerjaan? Atau apakah itu topeng terhadap sesama kita, tetangga kita? Makanya sampai ada lagu dunia berkata, bukalah topengmu. Sampai orang dunia yang tidak mengenal Tuhan pun mengerti betapa manusia selalu menutupi keberadaannya. Saudara, kalau enggak percaya, coba buktikan, ketemu dengan rekan-rekan, dengan saudara kita. Saudara bercerita apa yang Anda alami sebelumnya, sebelum ketemu dengan orang itu. Tadi saya baru najis loh, saya tadi baru mencuri loh, saya tadi melakukan ini loh, saya tadi melakukan ini. Orang lain akan menjauh dari diri saudara. Nah itu sebabnya sekali lagi apa yang harus kita lakukan dalam keadaan kaya miskin, dalam keadaan saudara rendahan ataupun saudara menjadi seorang mungkin pejabat, orang yang terhormat. Dalam Yakobus pasal yang pertama ini ayat 9 sampai dengan ayat 11 ada dua pelajaran penting yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi coba kita perhatikan ayat 9 dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan dia yang 10 dikatakan, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi yang pertama ini pelajaran yang penting buat hidup kita adalah apapun keadaan kita, menilai orang lain berdasarkan penilaian Tuhan, bukan berdasarkan penilaian manusia. Amat jarang orang yang menjadi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Saudara, saya mau katakan kita tidak menilai apa yang dikatakan orang, melainkan siapa yang mengatakannya. Seringkali kita melihat yang lebih penting siapa yang mengatakannya daripada apa yang dikatakannya. Saudara, saya mau katakan sekalipun yang dikatakannya itu adalah omong kosong atau tidak punya isi, tetapi kalau orang yang menyampaikannya itu adalah orang yang penting, semua orang pasti akan mendengarkan. Tetapi justru sebaliknya orang yang rendahan, orang yang miskin, sekalipun yang disampaikannya di sebuah kebenaran, sekalipun yang disampaikannya sebuah yang berarti, yang penting, orang lain tidak akan pernah mau mendengarkan. Kenapa? Tong kosong nyaring bunyi, siapa yang mau dengar? Orang gila aja, pasti orang berkata. Tidak pernah ada orang, seorang pejabat kah itu, seorang yang kaya, mau ngobrol seperti dirinya sendiri terhadap seorang tukang becak di pinggir jalan sampai ketawa-ketawa,
sangat jarang, saudara. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu. Inilah keanehan di bawah kolong langit ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau orang miskin yang teriak sampai habis suaranya menangis, habis air matanya, saudara-saudara, tetap saja tidak ada yang mau mendengarkan. Termasuk juga perlakuan hukum. Saudara, maling ayam itu bisa dihukum 3 sampai 5 tahun. Sementara orang yang mencuri, memaling uang sampai puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar, saudara-saudara, dihukum hanya 2,5 tahun sampai 3 tahun. Itu pun dipotong tahanan karena COVID-19. Sudah ditahan 2 tahun, sisa tahanan 1,5 tahun lagi, akhirnya dibebaskan. Tetapi kalau orang besar baru saja, saudara-saudara, dia mengedipkan matanya, semua orang sudah memperhatikannya dan bertanya, apa kira-kira arti kedipan matanya? Semua orang mencari tahu apa arti kedipan matanya. Atau supaya memudahkan kita lebih praktis, saudara-saudara, coba seorang selebritis mengganti sebuah potongan rambutnya, lalu media sosial menyorot. Nah, lantas orang-orang akan berlomba-lomba meniru gaya potongan rambut artis itu. Saudara, saya mau katakan, namun Tuhan tidaklah demikian. Mazmur 7 ayat 10 dikatakan, biarlah berakhir kejahatan yang orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Saudara, saya mau katakan, manusia seringkali terpengaruh hanya melihat sisi luar. Sebagai contoh, saudara-saudara, untuk memudahkan kita dalam kehidupan ini, saya punya rekan orang yang kaya. Saya sering diajak untuk naik mobilnya yang mewah. Ketika kami pergi ke sebuah pesta, saudara-saudara, itu jauh-jauh dari pintu masuk itu satpam sudah menyambut dan membuka pintu, lantas mempersilahkan, silakan Pak, dan sembari mengantarkan ke tempat pesta. Saya beberapa kali ke pesta, saudara-saudara, naik mobil biasa, naik mobil katakanlah Avanza, saudara-saudara, boro-boro dibuka pintu, malah satpamnya suruh musik terus. Dan teman saya ini berkata, jangan heran, manusia masih melihat sisi kulitnya aja, dia nggak tahu mobil itu apakah itu dalam kasus KPK, dia tidak tahu. Bahkan teman saya ini berkata, bukan hanya di tempat pesta, di tempat-tempat persekutuan ibadah, bahkan di dalam gereja itu terjadi. Saudara, ketika itu dia pergi ke satu persekutuan, juga sama perlakuannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya lewat parkiran full, kita disuruh pergi terus. Tetapi ketika orang kaya ini bawa mobilnya, saya ada di dalamnya, saudara-saudara, itu langsung dibuka gerbangnya dan berkata, masih ada parkiran. Apapun keadaan saudara mungkin saat ini, ekonomi saudara lemah, saudara tidak perlu minder, saudara tidak perlu rendah diri. Berdirilah tegak, berdirilah dengan kepala tegak. Karena Allah memperhatikan bukan luarnya tetapi dalamnya, saudara-saudara. Setiap orang dalam persekutuan dalam Kristus, semuanya very important person atau VIP. Setiap orang sangat penting bagi Kristus. Berbeda dengan manusia, pengalaman kita seringkali dalam kegiatan tertentu, mereka diperlakukan, disebut dengan istilah VIP, disediakan tempat khusus di barisan paling depan. Mereka yang merasa berkelebihan, berkedudukan tinggi, orang-orang yang tertentu. Saya mau mengatakan, saudara yang saat ini beruntung diberkati oleh Tuhan, jangan melecehkan orang yang rendah, yang kurang mampu. Di
Di tengah-tengah situasi ini, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita saat ini semua secara sungguh-sungguh merefleksikan diri, mengintrospeksi diri. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Apa karena kita kaya sehingga perlakuan Tuhan terhadap kita berbeda dengan orang yang kurang beruntung, saudara-saudara? Dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang, saya ulang sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Yang artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi sekat ekonomi sosial, tidak ada lagi kaya miskin, atasan bawahan, tidak ada lagi di sini yang terhormat dengan orang yang kurang terhormat, tidak ada lagi hamba orang merdeka, termasuk gender, jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Di hadapan Tuhan kita semua adalah saudara. Nah, pertanyaan saya, apakah arti di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan semuanya menjadi banci? Tidak, saudara-saudara. Jelas ada perbedaan antara laki-laki, perempuan, orang kaya dan miskin, orang Jawa dan orang Cina, sebab kita tidak bisa mengubah itu semua. Saya bangga menjadi orang Batak. Saudara mungkin bangga menjadi seorang Jawa. Saudara bangga menjadi keturunan Tionghoa dan lain sebagainya. Namun perbedaan itu tidak menjadi memisahkan kita, sebab semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus Kristus. Dalam gereja Katolik Roma pada abad pertengahan juga membedakan antara kedudukan imam dengan awam. Kedudukan imam dipandang sebagai kedudukan yang tinggi karena mereka lebih dekat dengan surga. Juga antara biara dan orang-orang biasa dengan orang dunia, dengan jemaat, itu juga dipandang berbeda. Kenapa, saudara-saudara? Karena biara dipandang lebih tinggi, lebih istimewa, lebih mulia, lebih luhur, dan lebih benar. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat orang dari jenis pekerjaan. Martin Luther berkata, pekerjaan itu adalah panggilan. Mau jadi tukang sampah ataupun menjadi presiden, itu adalah terhormat dan mulia, karena itu adalah panggilan. Saudara, apapun panggilan saudara saat ini, apapun keadaan kita menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Kita sekarang semua adalah terhormat, apapun pekerjaan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apakah kita makan, minum, ataupun melakukan hal-hal yang kecil, semua pekerjaan jangan merasa rendah dan tinggi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, di mata Tuhan tidak ada lagi yang rendah tinggi. Kita sama di mata Tuhan, saudara-saudara. Kita semua mulia di mata Tuhan. Makanya ada ungkapan Indonesia, di Indonesia, saudara-saudara, segala sesuatu itu bisa diatur dengan uang. Kalau orang Batak berkata, hepengdo na mengatur negara. Sampai segitunya istilahnya. Kenapa demikian, saudara-saudara? Asal punya uang semuanya pasti beres. Semua bisa diatur. Nah, ini tidak betul, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan demikian kekayaan bukan segalanya, saudara-saudara. Uang bisa membeli tempat tidur yang empuk, yang mahal. Tetapi uang tidak bisa membeli, saudara-saudara, tidur dengan nyenyak.
Uang bisa membeli obat yang mahal, berobat di rumah sakit yang mewah dan yang paling mahal. Tetapi kita tidak bisa membeli kesehatan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Uang bisa membeli teman, tetapi uang tidak bisa membeli cinta. Uang bisa membeli kesenangan, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan masih banyak lagi. Itu artinya berarti uang bukan segalanya. Bukan berarti lantas kita punya uang banyak, nggak boleh, saudara-saudara. Saya juga ingin rindu diberkati. Saya pengen punya uang banyak, deposit dan lain sebagainya. Dan itu tidak salah. Tetapi bukan segalanya. Begitu juga dengan kemiskinan, saudara-saudara. Bukan berarti identik dengan surga. Banyak orang miskin lalu menjadi jahat. Begitu sebaliknya, kaya juga banyak yang menjadi jahat setelah mereka menjadi kaya. Makanya kita harus bersyukur di dalam kehidupan ini. Kita harus bersukacita. Apapun keadaan kita, apa yang kita miliki. Dan kita harus merasa cukup. Bukan berarti kita berhenti berkreasi. Bukan berarti kita berhenti untuk mencari pekerjaan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seorang miliarder Amerika Serikat, John D. Rockefeller, berkata, orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak mempunyai apapun kecuali uang. Tidak mempunyai hati nurani, Bapak Saudara, tidak mempunyai perikemanusiaan, tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kebahagiaan, tidak mempunyai rumah tangga yang baik, tidak mempunyai harga diri selain daripada uang. Anda boleh mencari uang, tetapi jangan menjadikannya menjadi tujuan yang utama dalam hidup. Tetapi yang utama adalah Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah segalanya. Ada banyak orang tersiksa oleh karena uangnya banyak. Tetapi justru sebaliknya, ada orang gak punya apa-apa ala kadarnya, tetapi hidupnya nyenyak, tidur, bahagia, ketawa. Ya di mana saja bisa tidur, Bapak Saudara. Nah, yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-11. Pelajaran yang kedua, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Jadi yang kedua adalah kehidupan kita ini di dunia ini hanyalah sebentar. Seperti bunga yang sebentar layu oleh terik matahari dan hilanglah semerbaknya. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10, saudara-saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakannya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dia yang ke-10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti rumput di pagi hari yang hijau, tetapi ketika sore oleh terik matahari yang panas, maka bunga itu menjadi layu, hilanglah semerbaknya. Demikian juga tubuh fisik kita ini, saudara-saudara, semakin hari tanpa kita, sebentar saja kita, seiring dengan bertambahnya usia, Bapak Ibu Saudara, maka yang tadinya muda, yang tadinya wanita cantik, yang tadinya laki-laki yang ganteng dan keren dan berotot, tetapi sadar atau tidak sadar kita, sesuai dengan umurnya bertambah, maka demikianlah tubuh kita ini, saudara-saudara, menjadi berubah. Ada penuaian, saudara-saudara.
tiba-tiba muncul uban. Kemudian mulai timbul penuaian, keriput. Ternyata kekuatan fisik kita semakin lemah, semakin tidak berdaya. Mata pandangan kita semakin berkurang, saudara-saudara. Bahkan otot lutut kita semakin kurang. Tetapi bukan demikian, Bapak Ibu Saudara, tentang otot rohani kita, tentang iman kita, harapan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tubuh fisik kita ini semakin merosot, tetapi iman kita semakin kuat di dalam Kristus, semakin dia berakar, semakin dia tertancap ke dalam Tuhan, semakin kita berdampak, semakin kita tertancap kepada Tuhan Yesus sebagai pohon kehidupan itu. Maka kita tidak boleh jenuh-jenuh di dalam kehidupan ini untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, sahabat, saudara-saudara, rekanku yang saya kasihi, dimanapun saat ini berada, saya mau katakan, sehebat dan sekaya apapun kita di dunia ini, kita lahir ke dunia ini telanjang, tidak bawa apa-apa. Kemudian kita pulang setelah kita meninggalkan dunia ini juga sama, tidak membawa apa-apa selain pakaian yang tinggal di badan ini. Sekalipun saya sudah melihat orang yang kaya raya, mereka banyak harta, kedudukannya tinggi, mati dan dikuburkan hanya membawa pakaian dan ukuran 1x2. Itu sebabnya saya mau berkata bahwa ternyata di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita banggakan, oleh karena kita mempunyai mungkin harta, kedudukan, jabatan. Karena semua itu kita pasti akan tinggalkan. Dan kita akan menghadap Dia, Raja di atas segala raja, yang menciptakan kita, yang menebus kita, hidup di dalam kekekalan. Makanya di ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen tidak boleh menginginkan lebih daripada pakaian dan makanan? Saya mau berkata, saudara-saudara yang dikasihan, tentu saja boleh. Tetapi yang dimaksud di sini persoalannya adalah, yang dipersoalkan di sini adalah rasa cukup. Semua orang hidupnya pasti ingin lebih lagi bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Semua orang ingin naik level, naik kelas. Semua ingin orang mempunyai karir yang terbaik dalam kehidupan ini. Semua orang menginginkan bagaimana hidupnya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Anda boleh menginginkan lebih dari berusaha memperoleh, tetapi bersyukur terlebih dulu. Apa yang Anda punya saat ini, kata Yesus, tunjukkanlah lebih dahulu setiamu terhadap amalan kecil. Nanti Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya bukan berarti dosa. Tetapi kalau itu menjadi tujuan utama dalam hidup kita, nah ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Ada satu lagu gereja yang populer, biar miskin, yang penting masuk surga. Ya kalau masuk surga, tetapi kalau sudah miskin tetapi masuk neraka, nah ini betapa celakanya, Bapak Saudara. Di ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan berarti mencintai uang itu salah. Sebagai contoh, saudara-saudara, kalau Anda mempunyai uang, Anda menaruhnya atau menyimpannya ceroboh dan sembarangan, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinannya uangnya hilang. Saudara taruh sembarangan di mana-mana, atau menyimpan uang di tempat perusahaan yang tidak jelas, saudara dipastikan uangnya itu pasti hilang. Itu sebabnya saya mau katakan harus disimpan dengan cara yang benar. Tentu saja di tempat yang tidak berkarat dan tidak berengengan.
Saudara diberkati Tuhan saat ini secara materi. Ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Nah, itu sebagian untuk disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Sekali lagi, uang kalau dijadikan hamba, dia akan menjadi hamba. Tapi justru sebaliknya, kalau uang dijadikan Tuhan, dia akan menjadi Tuhan. Dan itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Makanya di atas tadi saya berkata, uang adalah segalanya. Apapun akan dilakukan orang itu, yang penting keinginannya bisa tercapai. Sekali waktu ada pendeta atau hamba Tuhan bertanya kepada jemaatnya, minggu lalu kemana Pak? Kenapa tidak masuk ke gereja? Dan jemaatnya berkata, hari Minggu itu kan peluang. Karena hari Minggu libur, di situ pengunjung mall paling padat dan paling banyak. Saya tidak menyia-nyiakan waktu. Omsetnya lumayan tinggi, bisa 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Jadi saya jaga toko, Om. Saudara, kalau keinginan dalam hidupnya tujuannya adalah hanya untuk uang, menjadi kaya, apapun pasti dilakukan. Tidak peduli mau hari Minggu, mau ada persekutuan, mau ada lagi pesta, mau ada lagi pertemuan, dia tidak butuh. Yang penting uang dan uang dan uang. Saya mau katakan, cari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar dan manfaatnya untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan menolong sesama, itu adalah sangat mulia. Tetapi kalau sebaliknya, saudara mencari uang hanya keinginan supaya tujuan saudara dalam hidup saudara tercapai hanya untuk menginginkan uang, saya mengingatkan saudara, ini saatnya untuk berubah dan bertobat. Di tengah-tengah pandemi ini, kemarin saya menyampaikan kepada jemaat dan kepada hamba-hamba Tuhan dari gereja kita, apa yang harus kita lakukan di saat-saat sekarang. Ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, selain daripada memuji menyembah Tuhan, berpuasa, berdoa, ada 1 hal lagi yang penting sekali, saudara-saudara, merenungkan, melakukan, mendengarkan, membaca, melakukan firman Tuhan. Jangan lewatkan 1 hari tanpa membaca, membuka Alkitab, mendengarkan khotbah firman Tuhan. Dan yang kedua, di tengah-tengah situasi ini, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tetap berdoa supaya Tuhan lalukan corona ini. Tetapi kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, sampai kapan. Dan dampak daripada corona ini adalah kelaparan yang mengancam ke depan ini. Akan banyak perusahaan yang tutup. Akan banyak, Bapak Saudara, PHK. Akan banyak, Bapak Saudara, yang mengalami kerugian besar, perusahaan-perusahaan. Dan banyak orang tidak bisa mencari nafkah kehidupan. Makanya saya bilang, minta hikmat dari Tuhan. Kita berkreasi dari rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 1 orang jemaat kita, Bapak Ibu Saudara, mereka memang ahli di bidang kimia, mereka home industry. Saya diundang ke rumahnya untuk mendoakan. Dia baru saja beli mobil 2 dan beli rumah. Mereka diberkati Tuhan. Mereka memproduksi home industry, sanitizer, dan masih banyak lagi peralatan rumah sakit. Kita bisa minta Tuhan, apa yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Kita bisa berkreasi, saudara-saudara. Saudara seorang marketing bisa melalui online dan lain sebagainya. Ada banyak hal sesuai dengan kemampuan saudara. Gak boleh tidur makan. Ini waktunya kita untuk terus bekerja keras dalam kehidupan ini, di dalam Tuhan, dalam kerendahan hati. Jadi ada 2 hal Bapak Saudara yang sampaikan tadi. Saudara saat ini di tengah-tengah yang rendah maupun saudara yang tinggi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memandang sesama kita bukan berdasarkan pandangan manusia, tetapi berdasarkan pandangan Tuhan. Jangan melihat sisi luar, tapi melihat sisi dalam. Yang kedua adalah kehidupan kita yang sebentar saja seperti bunga layu di dalam dunia ini. Kita tidak berasa usia kita bertambah, dan kita pulang, kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, dan kita pulang menghadap Dia tidak bawa apa-apa. Maka oleh sebab itu, jangan harta
dunia ini yang utama kita kejar, tetapi kejarlah harta yang kekal, yaitu firman dan kebenaran dan kasih Kristus. Maka hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama kita pujikan lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan segenap hati kita katakan, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekarang yang wanita sendiri katakan, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
Dengan tiang teriak pujikan aku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Mari bersama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sambil angkat tangan kita, nyatakan kepada Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan, untuk mengajar kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ini, baik keadaan kami Tuhan saat ini yang rendah maupun tinggi, kami miskin atau kaya, kami keadaan rendah ataupun keadaan kami hebat, kami percaya Tuhan, kami tidak mau memandang kehidupan ini dengan sesama kami dengan pandangan dunia yang selalu melihat sisi luarnya, tetapi kami melihat kehidupan ini dengan orang lain melihat pandangan Tuhan. Dan kami sadar bahwa semuanya akan berlalu. Kami lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Dan juga kami Tuhan pergi menghadap Tuhan, meninggalkan dunia ini dengan tidak bawa apa-apa. Dan hidup ini bagaikan bunga yang sebentar saja layu. Demikian kehidupan kami Tuhan. Supaya kami terus boleh menyadari kehidupan ini hanya sebentar. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan saat ini mereka Tuhan yang miskin Tuhan perkaya. Bahkan mereka yang saat ini Tuhan, yang saat ini berduka Tuhan berikan penghiburan. Bahkan mereka yang saat ini Tuhan mengalami persoalan guncangan hidup, masalah ekonomi, masalah pekerjaan,
masalah hubungan suami istri keluarga, dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dan berkati dan cukupkan segala kebutuhannya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Bahkan Engkau lah yang punya langit dan bumi dan semesta isinya. Dan Engkau lah yang menebus kami. Tuhan pasti menolong dan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan. Pulihkan dan berkati Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, pulihkan negeri kami Tuhan. Dan Engkau melawat bangsa ini, supaya bangsa ini boleh percaya kepada Tuhan. Supaya bangsa ini dan kota kami boleh Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Menjadi kota dan bangsa yang baru yang memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah yang ada Tuhan. Pulihkan dari Sabang sampai Merauke. Lalukanlah Tuhan virus corona ini. Biarlah bangsa kami boleh kembali beraktivitas normal dan memulihkan segala keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Terobosan dan mujizat itu pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami Tuhan, melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan selesai ibadah ini Tuhan. Dan kami akan terima terlebih dahulu berkat daripada Tuhan sendiri. Mari arahkan hatimu, angkat tinggi tanganmu, terima berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.